Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Sofia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan keadaan ekonomi yang ada di Indonesia versus Malaysia. Di sini saya akan mengadakan 10 indikator perbandingan ekonomi. Dimulai dari yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Teman-teman lihat di sini di tabel ini. Mari kita lihat di pertumbuhan ekonominya. Di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 3,69%, sedangkan Malaysia sekitar 3,10%. Faktor-faktor ini bisa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua adalah inflasi. Inflasi adalah indikator penting lainnya yang bisa menentukan keadaan ekonomi dalam suatu negara. Inflasi di Indonesia sekitar 1,87%, lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 3,40%. Ini dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan kebijakan subsidi di Indonesia. Indonesia masih tergolong rendah karena adanya subsidi di minyak bumi tersebut. Lalu mari kita ke indikator yang ketiga, yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran pada Juni 2017 di Indonesia sekitar 5,45%, sedangkan Malaysia hanya sekitar 3,4%. Hal ini disebabkan karena overpopulasinya Indonesia dan masalah pendidikan yang kurang merata di Indonesia, seperti contohnya di Papua dan di keadaan terpencil lainnya. Oleh karena itu, persentase terbesar pengangguran ada di wilayah-wilayah yang terpencil. Gitu. Lalu kita lanjut ke indikator keempat, yaitu nilai tukar kurs terhadap US dollar. Nilai tukar rupiah Indonesia pada tahun 2021 adalah sekitar 14.265 per dolar Amerika Serikat, sedangkan ringgit Malaysia sekitar 4.100 sekian. Kebijakan Bank Sentral sangat mempengaruhi nilai tukar ringgit Malaysia. Lalu kita lanjut ke indikator yang kelima, yaitu suku bunga acuan Bank Sentral. Suku bunga acuan Bank Sentral berbeda signifikan. Indonesia memiliki suku bunga sekitar 3,50%. Sementara Malaysia hanya sekitar 1,75%. Ini dipengaruhi oleh likuiditas dan kebijakan moneter yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Lalu yang keenam, yaitu PDB per kapita. Perbandingan PDB per kapita juga menarik teman-teman. Indonesia memiliki PDB per kapita sekitar USD 4.349, sementara Malaysia sekitar USD 12.500. Sektor jasa kesehatan dan ekspor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Lalu yang kita lanjut ke indikator ketujuh, yaitu kemudahan berusaha atau yang biasa disebut EDB, Ease of Doing Business. Juga sangat berbeda. Indonesia menempati peringkat 73, sementara Malaysia di peringkat 12. Faktor seperti regulasi, modal awal dan pajak dan yang lainnya yang di Indonesia bisa teman-teman ketahui. Untuk teman-teman yang punya bisnis pasti bisa merasakan itu ya, karena seribet itu untuk membuka bisnis di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara lain. Lalu yang ke-8 adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia adalah indikator kualitas hidup. Indonesia berada di peringkat 107, sementara Malaysia berada di peringkat 62. Ini dipengaruhi oleh angka harapan hidup, melek huruf, dan pengeluaran per kapita. Lalu kita lanjut yang ke-9, penduduk di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar mencapai 9,70%. Lebih tinggi daripada Malaysia yang hanya 5,60%. Tingkat kemiskinan di Indonesia juga dipengaruhi oleh banyaknya pengangguran di Indonesia. Jadi untuk faktor yang mempengaruhi kurang lebih sama, yaitu geografis. Karena Indonesia ini merupakan sebuah negara pulauan ya, yang mana untuk ke Kalimantan kita harus naik pesawat, untuk ke Papua kita juga harus naik pesawat, dan itu kurang memadai. Makanya tidak bisa dibandingkan dengan negara Eropa yang keluar negara itu sekedar naik mobil atau naik kereta yang sangat mudah. Penyebab itu juga terpengaruh yang sangat mudah. Jadinya Indonesia untuk penyebaran bahan baku, penyebaran pendidikan itu lumayan susah karena Indonesia merupakan negara kepulauan itu. Lalu yang ke-10 yaitu ekspor. Mari kita bicarakan tentang ekspor. Indonesia dan Malaysia memiliki potensi ekspor besar seperti minyak kelapa sawit, namun ada perbedaan dalam pengelolaan dan kepemilikan sumber daya. Karena Indonesia kebanyakan
tambang-tambang itu dikuasai oleh perusahaan asing yang semestinya kalau dikelola Indonesia pasti bisa lebih maju dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Mungkin itu saja perbandingan singkat antara ekonomi Indonesia dan Malaysia. Kedua negara sama-sama memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Jadi, kekurangan. Teruslah mengikuti perkembangan ekonomi di dua negara ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah mendengarkan saya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada koreksi atau salah kata Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada koreksi atau salah kata dari saya bisa dibetulkan di kolom komentar. Terima kasih, dadah.